Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر الحاضرين جماعة أعزكم الله. Pembahasan kita pada matan al-usul ats-tsalatsah, sekarang kita masuk kepada landasan yang kedua di halaman 33. Setelah kita membahas landasan yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka landasan yang kedua yaitu adalah ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Dan sebelum menjelaskan tentang agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya, maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memulai dengan memberikan penjelasan tentang definisi apa itu agama Islam. Jadi kalau dilihat dari sisi bahasa, Islam berasal dari kata-kata aslama yuslimu, islaman, yang berarti berserah diri. Ya, jadi artinya secara bahasa berserah diri, yang memang akar katanya dari salima yaslamu, yang berarti selamat. Itu asal katanya selamat. Tetapi ketika sudah ditambahkan ada hamzah di depannya, aslama yuslimu berarti berserah diri. Sebagaimana surat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar Romawi, aslim taslam, berserah dirilah engkau maka engkau akan selamat. Adapun secara istilah, makna Islam secara istilah, di sini Asy-Syaikh sebutkan definisinya. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jadi asas yang pertama Islam itu tauhid, mengesahkan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah,
tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tidak harus melalui mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa orang yang taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa syahadat asyhadu an la ilaha illallah, lalu kemudian yang kedua syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid, yang kedua disebut dengan syahadat Rasul. Unsur yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sebagaimana kita sudah lalui pembahasannya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya bahwa aku kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Tidak boleh membenarkan kesyirikan, tidak boleh membenarkan kekufuran, harus berlepas diri dari semua itu. Lalu kemudian Asy-Syaikh menjelaskan wa huwa thalathu maratib. Di dalam agama Islam ada 3 tingkatan. Yang dimaksud dengan 3 tingkatan di sini maknanya adalah masing-masing adalah merupakan bagian dari agama Islam. Karena di sini nanti disebutkan 3 tingkatan itu adalah Islam, iman, ihsan. Itu menyisakan pertanyaan. Agama Islam ada 3 tingkatan, di dalamnya Islam lagi, kemudian iman, kemudian ihsan. Perlu kita ketahui bahwa makna Islam sebagai agama itu mencakup seluruhnya. Amalan zahir, amalan batin, baik itu keyakinan di dalam hati, termasuk amalan hati juga. Mencakup seluruhnya. Nah, amalan zahir ini sebagaimana hadis Jibril disebut dengan Islam. Di dalam hadis Jibril. Keyakinan di dalam hati disebut dengan iman. Amalan hati disebut dengan ihsan. Perhatikan ini. Jadi berdasarkan hal ini, ada kalanya Islam memiliki makna yang luas sebagai din, sebagai agama yang mencakup seluruh bagian-bagian daripada agama, yang tadi mencakup amalan zahir, mencakup amalan hati, mencakup keyakinan hati. Tetapi ada kalanya Islam disebutkan dengan makna yang lebih sempit dan spesifik, yaitu amalan zahir saja. Maka di dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang Islam, Rasul nyebutnya amalan zahir semua. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ngucapin syahadat, ini kan zahir, amalan zahir. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, kemudian haji kalau memang engkau memiliki kemampuan. Ini semua amalan zahir. Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah SAW menyebutkan keyakinan semuanya. Itu disilahkan oleh para ulama dengan qaulul qalbi, ucapan hati. Nah, amalan zahir yang Islam itu mencakup ucapan lisan, ngucapin syahadat, mencakup perbuatan anggota badan, salat, haji, mencakup di dalamnya juga ibadah dengan harta, zakat. Saum termasuk amalan fisik, amalan badan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, Rasul menyebutkan tentang pokok-pokok keyakinan. Pokok-pokok ucapan hati. Ucapan hati itu sama dengan iman. Istilah yang digunakan oleh para ulama, qaulul qalbi, itu sama dengan keyakinan. Maka Rasul menyebutkan pokok-pokok keyakinan. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para utusan, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk, semuanya datang dari Allah Rabbul Alamin. Ini pokok-pokok yang disebut pokok-pokok keimanan. Bukan berarti iman hanya pada 6 hal ini, bukan. Tetapi ini pokok-pokoknya. Dan ketika ditanya Rasulullah SAW tentang ihsan, maka yang Rasulullah SAW sebutkan adalah perbuatan hati. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Para ulama jelaskan ini maknanya adalah sangat kenal Allah, artinya disertai dengan kecintaan kepada Allah. Dan cinta bagian daripada amalan hati. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa menghadirkan dalam hatimu bahwa engkau yang melihat Allah, maka fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah lah yang selalu mengawasimu. Ini khauf. Diawasi itu kan kita jadi takut. Dipantau kita jadi takut. Maka oleh karena itu, ketika Syekh menyebutkan agama Islam itu ada 3 tingkatan, ini bukan berarti memisahkan antara satu dengan yang lain, tapi ini mengklasifikasi saja. Bahwa ini klasifikasinya amalan zahir, ucapan zahir. Ini klasifikasinya ucapan hati. Ini klasifikasinya amalan hati. Mengklasifikasi bukan berarti menjadikan orang pada tingkatan-tingkatan tertentu yang kemudian menggugurkan yang lain. Misalnya begini, ada sebagian orang ketika memberikan penjelasan dan ulasan terkait hadis Jibril, ada yang mengatakan bahwa Islam itu maqam syariat katanya. Iman itu maqamnya ma'rifat katanya. Lalu kemudian ihsan itu maqamnya hakikat. Sehingga kalau udah sampai pada level ihsan, yang bawah-bawah enggak usah. Di sholat enggak, puasa enggak, atau sholatnya lain, enggak seperti orang biasanya. Ini keliru ini. Ini pemahaman yang tidak tepat. Maka ketika dijelaskan di sini, setiap Islam itu ada 3 tingkatan, ini ingin mengklasifikasi bahwa yang namanya agama Islam, Anda harus mengamalkan seluruhnya. Ucapan lisan, perbuatan anggota badan, itu disebut dengan al-Islam. Pokok-pokok keyakinan di dalam hati yang Anda harus yakini, pokok-pokoknya itu namanya al-iman. Dan seluruhnya nanti yang menjadi bagian-bagian, perincian-perincian dari pokok-pokok keimanan. Lalu kemudian nanti amalan hati, takut, cinta, berharap, itu masuk di ihsan. Masuk di ihsan. Oleh karena itu, ketika disebutkan ada 3 tingkatan, ini maksudnya adalah masing-masing seluruhnya ini adalah bagian daripada Islam itu sendiri. Maka apabila ada orang dia mengamalkan misalnya ucapan lisan, atau mengerjakan perbuatan anggota badan, tapi tidak disertai dengan keyakinan, ini yang disebut nifaq munafik. Ucapin syahadat, dia salat, dia zakat, dia saum, dia haji, tapi dia tidak meyakini dengan hatinya, tidak mengimani dengan hatinya. Nifaq, orang munafik. Dia orang munafik. Apabila orang itu meyakini dengan hatinya, tapi nggak ngucapin syahadat, itu orang kafir misalnya. Saya yakin kebenaran Islam, tapi nggak pernah ngucapin syahadat. Ya, apalagi sholat dia nggak kerjakan, tapi saya yakin kebenarannya, tetap dia kafir. Seperti Abu Talib. Tetap dia kafir. Ada orang yang dia hanya mengatakan bahwa amalan itu hanya cukup amalan hati saja. Dan ini istilahnya para ulama, zindiq. Cukup amalan hati aja. Ini maksudnya amalan hati aja, ya enggak usah salat, yang penting saya ingat Allah. Dengan hati saya. Seolah-olah dia langsung loncat pada level ihsan. Ya, Anda ngapain salat? Ruku, sujud. Buat apa Anda salat seperti itu? Kata dia, itu maqam syariat. Kalau saya udah sampai maqam ihsan, dia juga ingat Allah, maka setiap saat saya salat. Kenapa? Kok bisa setiap saat salat? Ya kan saya ingat Allah terus, katanya. Dimanapun saya berada, pada saat kondisi apapun, saya ingat Allah terus. Jadi apa? Sudah salat. Nah ini kekeliruan itu tadi. Maka tidak sedikit orang mengambil dalil dari hadis Jibril alaihissalam,
Tapi kemudian dia tafsiri, dia fahami dengan pemahamannya sendiri yang seperti tadi itu. Maka Syekh ingin jelaskan bahwa 3 poin Islam, iman, ihsan, ini seluruhnya adalah satu kesatuan yang saling mengikat di dalam agama Islam. Yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Islam, iman, ihsan, gak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dikatakan masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa dikatakan bahwa Anda tidak perlu iman, cukup Islam tanpa ihsan. Tidak bisa, harus seluruhnya secara menyeluruh lagi utuh. Oleh karena itu masing-masing, nah ini lanjutnya. Wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan itu ada rukunnya masing-masing. Yang dimaksud rukun di sini, 1, apabila sesuatu itu tidak dikerjakan, maka tidak sah keislamannya. Kedua, apabila tidak dikerjakan, sangat cacat Islamnya, walaupun dia tidak disebut batal keislamannya. Jadi ada 2 nih. Maka ketika disebut rukun Islam 5, yang pertama syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Anda nggak ucapkan ini nggak sah Islamnya. Tidak sah Islamnya. Falaysa bimuslimin, maka dia bukan muslim. Dia nggak ngucapin syahadat, tapi salat, diterima salatnya? Tidak. Dia orang kafir, dia tidak bersyahadat, lalu dia ikut-ikutan ngeluarin zakat misalnya, nggak diterima zakatnya. Ada orang bukan Islam, dia nggak ngucapin syahadat, tapi pas Ramadan ikut-ikut apa? Puasa. Dari sisi pandangan hukum syariat nggak diterima. Nggak diterima. Anda ini keras. Nggak apa-apa dia puasa. Lah soal nggak apa-apanya ya nggak apa-apa. Masa kita larang kan enggak. Cuma dari sisi pandangan syariat nggak diterima. Bagaimana mau diterima? Puasa Ramadan, dia nggak ngucapin syahadat. Haji, kalau dia mampu, ya dia wajib haji. Dan tentu bukan orang Islam tidak boleh masuk area Makkah, Madinah. Tanah haram nggak boleh masuk, kecuali dia pura-pura berbohong. Nah ini yang kita sebut tadi, kenapa dia disebut rukun? Kalau tidak dilakukan, tidak sah Islamnya. Pertama, syahadat. Yang kedua, kalau tidak pernah dilakukan sama sekali, maka dia keluar dari keislamannya. Yaitu apa? Salat. Tidak pernah ngerjain salat sama sekali. Sepanjang hidupnya, dia ngucapin syahadat, tapi sepanjang hidupnya, walau marrah, sekalipun dia tidak mengerjakan salat 5 waktu, salat fardu, tidak sah keislamannya alias kufur. Dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Walaupun artinya kebanyakan para ulama mengatakan demikian. Walaupun ada perselisihan sedikit. Ada sebagian para ulama mengatakan, dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau dia tidak mengingkari kewajiban salat tetap Islamnya. Nggak pernah salat sama sekali, tapi dia tidak pernah mengingkari kewajiban salat, tapi nggak pernah salat sama sekali. Masih Islam. Tetapi kebanyakan para ulama termasuk para sahabat mengatakan, enggak, dia sudah keluar dari keislamannya. Bagaimana dia meyakini kewajiban salat, sedangkan sekali aja dia nggak pernah salat. Ditambah lagi banyak dalil-dalil menjelaskan tentang hal itu. Termasuk hadis diriwayatkan Imam Muslim, faslu ma bainar rajuli wasyirki awil kufri tarkus salah, yang memisahkan antara kekufuran kesyirikan dengan seorang adalah salat. Lalu kemudian hadis riwayatnya Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, perjanjian antara kita dan mereka orang kafir yang memisahkan adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkannya dia bisa kufur. Termasuk riwayat dari seorang tabi'in Abdullah bin Syakik diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa para sahabat tidak pernah menghukumi sesuatu yang ditinggalkan bisa menjadi kufur kecuali salat. Kecuali salat. Walaupun tadi terjadi perselisihan, namun di sini minim. Maksudnya perselisihannya minim. Kebanyakan mengatakan kalau orang itu tidak pernah salat sama sekali, bukan kadang salat kadang enggak, bukan lain ini. Kalau dia kadang salat kadang enggak,
itu dosa besar melebihi dosanya zina dan mencuri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Tapi dia tidak disebut keluar dari Islam. Lebih besar dosanya daripada berzina mencuri. Waliyadzubillah. Sekali salat. Sekali salat. Bagaimana dia meninggalkan beberapa kali salat. Tapi ini yang sedang kita bahas ini orang yang gak pernah salat walaupun sekali sepanjang hidupnya. Waliyadzubillah. Ketiga, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang orang yang meninggalkannya apakah dia kufur atau tidak. Diperselisihkan oleh para ulama dan perselisihan ini cukup kuat. Nah, ini pada 3 rukun Islam zahir yang setelah salat. Zakat, saum Ramadan, dan haji. Para ulama berselisih tentang 3 hal ini. Dan kalau tadi salat ada perselisihan sedikit yang lebih kuat. Kalau dia tidak pernah sama sekali bahaya bisa keluar dari keislamannya. Tapi yang 3 ini para ulama berselisih apakah dia kufur atau tidak. Yang lebih rajih atau yang kebanyakan para ulama fatwakan tidak keluar dari keislamannya. Jadi dia nggak puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i. Tidak mau keluarkan zakat. Tidak mau haji padahal dia mampu. Maka ini tidak keluar dari keislamannya. Tetapi dia telah meninggalkan. Maka tadi Islamnya sangat kurang sekali. Kita tidak katakan batal, sangat kurang sekali. Oleh karena itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu bukan memeranginya karena mereka telah dikafirkan oleh sahabat Abu Bakar. Bukan. Tetapi karena mereka telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang itu bisa menyebabkan mereka sangat cacat keislamannya. Walaupun tidak sampai keluar dari keislamannya, tapi sangat cacat keislamannya. Dan urutan rukun Islam yang disebutkan syahadat, salat, zakat, saum, haji, ini sudah tepat seperti yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang tadi kita sudah sebutkan lafadznya. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini urutannya sudah tepat seperti ini. Walaupun nanti ada di dalam hadis yang lain urutannya berbeda. Urutannya berbeda. Saum Ramadan ini ditaruh di paling belakang. Tetapi hadis Jibril ini sudah urutannya yang tepat. Karena para ulama pun menjelaskan ini bersesuaian dengan masa-masa tasyri', masa-masa pensyariatan. Bahwa dakwah Nabi SAW yang pertama kali di Makkah, dakwah mengajak manusia kepada tauhid dan agar manusia mengimani beliau SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Lalu kemudian setelah pulang dari Mi'raj ada kewajiban salat, walaupun belum berjamaah, karena memang belum bisa salat seperti yang kita lakukan sekarang maksudnya, bukan salat yang sebelumnya. Baru kemudian selanjutnya zakat dulu. Karena pensyariatan zakat ternyata sudah ada semenjak periode Mekah. Semenjak periode Mekah. Namun belum disebutkan secara detail bagian-bagiannya. Adapun puasa Ramadan belum diwajibkan kecuali tahun kedua Hijriah. Dan di tahun kedua Hijriah ini pula disyariatkan zakat yang sudah dengan detail-detail perinciannya termasuk zakatul fitr. Jadi bulan Sya'ban kewajiban puasa Ramadan tahun kedua diperintahkan, bulan Ramadannya puasa, akhir Ramadan mengeluarkan zakatul fitr sudah disyariatkan. Dan yang paling belakangan disyariatkan yaitu haji. Sebagiannya para ulama katakan itu diwajibkan di tahun 6 Hijriah. Jadi dia yang paling belakangan. Sekitar tahun 6 Hijriah. Tapi Nabi SAW baru hajinya di tahun 10. Ada yang mengatakan itu baru diwajibkan di tahun 8 Pak. Yaitu ketika Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, Ramadan tahun 8, lalu kemudian Syawal, Nabi masih perang, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berarti akhir dari tahun 8 diwajibkan haji, tapi belum bisa karena harus dibersihkan dulu. Dibersihkan Makkah dari berhala, gak bisa haji. Tahun 9 baru mulai haji, tapi Rasul tidak memimpinnya. Kayak ada yang mengatakan itu baru diwajibkan tahun 8.
Tapi belum bisa dilaksanakan pada saat itu juga karena masih harus dibersihkan sekitar kota Makkah dari kesyirikan-kesyirikan dan simbol-simbol kesyirikan. Tahun 9 haji dipimpin sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditunjuk sebagai Amirul Hajj oleh Rasulullah SAW. Tahun 10 baru kemudian Rasulullah SAW memimpin langsung pelaksanaan ibadah haji yang disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena memang itu haji pertama dan terakhirnya Rasulullah SAW. Pulang dari haji tahun 10 Dzulhijjah, selesai haji tahun 11, Muharram sudah tahun 11, Safar, Rabiul Awal, Nabi SAW wafat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.